Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ardelia Tiffany dengan NIM 1930201192 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi, MPDI. Baik, di sini saya melakukan penelitian dengan judul Analisis Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Hijriah 1 Palembang. Nah, adapun yang akan saya jelaskan di sini yaitu pendahuluan, kajian teori ataupun landasan teori dan metode penelitian. Latar belakang. Nah, latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena penanaman karakter religius hendaknya sudah dilaksanakan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pada tingkat anak usia sekolah dasar, penanaman karakter religius itu seharusnya sudah diterapkan oleh guru di sekolah. Tingkat berpengaruhnya akan dunia luar yang menarik bagi anak tidak menutup kemungkinan membuat anak akan diam saja tanpa mengikuti arus tersebut. Seperti yang sudah kita tahu, yang sudah kita rasakan pada zaman sekarang, bahwa zaman sekarang itu merupakan zaman di mana sudah memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi guru untuk menghalang dan menghadang terjerumusnya anak akan hal yang berbau negatif terkait moral dan perilaku yang ada pada zaman sekarang. Pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan sekolah dasar, terdapat mata pelajaran tambahan yang mendasar pada bidang agama, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Penanaman karakter religius oleh guru pada mata pelajaran akidah akhlak ini seharusnya lebih memberikan efek dan hasil pelajaran yang sangat berkaitan dengan perilaku dan moral siswa. Namun, semua masih tergantung pada strategi guru dalam melakukan penanaman karakter religius tersebut. Nah, hasil observasi di MI Hijriah 1 Palembang memperlihatkan peristiwa yang bertolak belakang terhadap karakter religius yang seharusnya sudah diterapkan dan ditanamkan dalam diri siswa sejak dini. Terlebih ketika siswa sudah memasuki tingkat yang lebih tinggi, misalnya dia sudah memasuki kelas tinggi seperti kelas 3, 4, 5, dan 6. Namun kenyataannya masih terdapat siswa yang kurang tertanam karakter religius di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu peneliti saya khususnya tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Hijriah 1 Palembang. Identifikasi masalah. Nah, di sini peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan selama observasi, yaitu masih banyak siswa yang sering melakukan perilaku negatif di dalam kelas, seperti mencontek, berkelahi, mengejek temannya, mengganggu temannya, dan lain-lain. Nah, selain itu ada lagi masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu strategi yang dilakukan oleh guru masih menekankan aspek kognitif sehingga siswa fokus pada pemahaman penjelasan saja. Nah, dikarenakan guru masih dominan pada proses pembelajaran itu menggunakan aspek kognitif, jadi aspek sikap dan keterampilan yang seharusnya didapatkan siswa itu kurang didapatkan oleh siswa sehingga dia tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Batasan masalah. Nah, dari identifikasi masalah latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti, terdapat batasan masalah mengingat judul yang ditetapkan oleh peneliti ini beruang lingkup yang sangat besar. Oleh karena itu, adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu strategi guru mata pelajaran akidah akhlak dalam penanaman karakter religius. Jadi di sini hanya membahas tentang strategi guru. Yang kedua, guru yang menjadi subjek adalah guru yang mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Dan yang ketiga yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi guru untuk penanaman karakter religius.
Dari batasan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana strategi guru dalam melakukan penanaman karakter religius pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Hijriyah 1 Palembang. Nah, adapun rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam menanamkan karakter religius. Itulah rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti untuk penelitian ini. Tujuan penelitian. Nah, di sini ada 2 tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan karakter religius pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang kedua, mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan karakter religius. Manfaat penelitian. Nah, di sini peneliti melakukan penelitian dengan manfaat yang dibagi dalam 2 segi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang pendidikan, khususnya mengenai strategi guru dalam menanamkan karakter religius. Nah, kalau dalam bidang praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi elemen-elemen yang terkait dalam penelitian, yaitu siswa, guru, sekolah, maupun universitas asal seorang peneliti. Tinjauan pustaka. Nah, di sini peneliti sudah membaca literasi dari beberapa referensi yang sudah ditemukan terkait judul yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Dodi Setiawan dengan judul penelitian Studi tentang strategi guru dalam menanamkan karakter siswa yang ditujukan pada siswa kelas tinggi Sekolah Dasar Gulon 1 Salam Kabupaten Magelang. Nah, ada juga yang kedua referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurdiani, Syarifah Habibah, Intan Safia dengan judul Strategi Guru dalam Menanamkan Perilaku Religius Siswa di SD Negeri 63 Banda Aceh. Sekarang landasan teori. Nah, dari judul yang telah ditetapkan peneliti, itu peneliti mengambil variabel-variabel yang akan dimasukkan dalam landasan teori, yaitu tentang strategi, karakter, religius, dan juga akidah akhlak. Pernyataan Depdiknas bahwa strategi adalah rencana detail mengenai aktivitas mencapai tujuan khusus. Menurut Gulo dalam buku Nanik, istilah strategi pada mulanya dilakukan pada dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang berarti jenderal atau panglima. Sehingga, strategi dapat diartikan sebagai ilmu kejeneralan atau ilmu panglima. Pengertian strategi tersebut, jika diterapkan dalam dunia pendidikan, dapat diartikan sebagai suatu seni atau suatu ilmu yang membawakan pengajaran di kelas demikian rupa sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Oxford mendefinisikan strategi belajar sebagai tingkah laku yang dipakai oleh pembelajar agar pembelajaran berhasil, terarah, dan menyenangkan. Pendapat lain mengatakan strategi belajar dapat digambarkan sebagai sifat dan tingkah laku. Nah, mengenai karakter, menurut Forster dalam Adi Susilo 2014, adalah sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi sifat yang tetap yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Kata dasar religius berasal dari bahasa Latin, yaitu religare, yang berarti menambatkan atau mengikat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan religi, dimaknai dengan agama. Jadi, oleh karena itu, religius itu dapat dimaknai sebagai agama yang bersifat mengikat, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, menurut Endang, mengatakan bahwa dasar Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Ketiganya ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, akidah dilihat dari segi bahasa berarti ikatan. Akidah
Akidah seseorang artinya ikatan seseorang dengan sesuatu. Sedangkan akhlak dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa akidah akhlak merupakan dasar dari agama Islam. Menurut Zuhari dan kawan-kawan, guru agama Islam itu merupakan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah. Juga membagi tugas guru agama Islam ataupun guru akidah akhlak, yaitu mengajarkan pengetahuan Islam, menanamkan keimanan dalam jiwa, mendidik anak agar taat menjalankan agama, mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Nah, jadi akidah akhlak itu adalah suatu pembelajaran yang didasari pada bidang agama. Selanjutnya metode penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan atau field research. Desain penelitian mendeskripsikan sebuah penelitian dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi di sini peneliti melakukan penelitian tanpa mengada-ada, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, untuk waktu penelitian, peneliti sudah melakukan observasi awal pada tanggal 20 Mei 2022. Nah, rencana penelitian ini insya Allah akan dilakukan peneliti dalam kurun waktu 4-7 bulan. Untuk lokasi peneliti, ini peneliti memilih lokasi MI Hijriah 1 Palembang. Definisi konseptual. Nah, definisi konseptual terhadap variabel yang ada pada judul penelitian ini yaitu strategi guru dan karakter religius. Strategi guru adalah usaha guru untuk memvariasikan cara mengajar sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi strategi guru itu adalah usaha untuk membuat pembelajaran terlihat aktif dan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, karakter religius adalah sikap atau perilaku siswa yang mencerminkan nilai keagamaan dan kerohanian. Artinya bukan sikap atau perilaku yang menentang agama ataupun sikap yang terarah pada arah yang negatif. Jenis dan sumber data. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Mengapa dikatakan data primer? Karena peneliti akan mencari data, mengambil data langsung tanpa perantara orang. Maksudnya peneliti akan mencari data di mana data tersebut didapatkan oleh sumbernya langsung. Seperti itu. Nah, untuk sumber data, peneliti mengambil sumber data dari guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 serta siswa kelas 5 di MI Hijriah 1 Palembang. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data berhubung penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat kualitatif, oleh karena itu peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan 3 cara. Yang pertama wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, untuk observasi itu langkah awal sudah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Mei 2022. Nah, untuk mengumpulkan data selanjutnya itu peneliti akan melakukan wawancara terkait data yang akan diteliti dari sumber, dan juga dokumentasi yang akan menjadi bukti penguat dari data yang akan didapatkan oleh peneliti. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini akan menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam Enzir dengan judul buku Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Nah, menurut Miles and Huberman itu ada 3
teknik analisis, rangkaian teknik analisis menurut Miles and Huberman yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mereduksi data, display data atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama peneliti di sini akan mereduksi data. Mereduksi data maksudnya peneliti akan merangkum data, merincikan data terlebih dahulu tentang apa yang ingin didapatkan oleh peneliti. Nah, teknik analisis data ini dilakukan sebelum, selama, dan sesudah. Nah, pertama peneliti akan melakukan reduksi data, yaitu merangkum data dari apa yang sudah didapatkan oleh peneliti. Setelah dirangkum dan juga dirincikan, diambil mana yang penting, peneliti akan mendisplay data, yaitu menyajikan data yang mana yang sudah dirangkum sebelumnya. Nah, akan disajikan oleh peneliti. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah didapatkan. Nah, itulah teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pengecekan keabsahan data. Nah, ini yang terakhir, pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, jadi peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan 3 cara, yaitu triangulasi, bahan referensi, dan member check. Nah, triangulasi ini peneliti akan melakukan pengecekan dari 3 segi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, untuk bahan referensi di sini peneliti membutuhkan bukti-bukti untuk penguat sebagai pengujian untuk keabsahan data ataupun kenyataan data, keaslian data. Nah, di sini peneliti membutuhkan referensi. Nah, referensi yang didapatkan peneliti ini bisa berupa foto, dokumen. Nah, untuk mengumpulkan foto dan dokumen itu peneliti membutuhkan alat perekam, baik itu perekam suara, perekam gambar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu member check. Member check ini peneliti akan melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan ini merupakan kegiatan penentu dari uji kredibilitas, dari bahan referensi tadi, triangulasi. Nah, akan dikuatkan lagi bukti dari data yang telah didapatkan oleh peneliti itu melalui member check. Jadi, peneliti akan merincikan data yang telah didapatkan, itu kembali lagi akan diserahkan ataupun dimintai persetujuan oleh yang memberi data. Nah, ketika yang memberi data ataupun sumber dari pemberi data itu setuju tentang data yang telah disajikan, yang telah disimpulkan oleh peneliti, itu artinya data yang didapatkan oleh peneliti itu kredibel ataupun asli. Nah, namun apabila dari data yang diserahkan ke sumber data untuk dicek kembali itu ternyata tidak disetujui oleh pemberi data, maka data dari penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti itu tidak dapat dipercaya karena mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan kegiatan member check untuk melakukan keabsahan data, cek keabsahan data pada data yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan. Nah, untuk rencana pelaksanaan tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, peneliti akan melakukan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sekitar 4-7 bulan. Dan jika memungkinkan, peneliti insya Allah akan melakukan penelitian sebelum rencana yang sudah direncanakan oleh peneliti ini berakhir. Oke, terima kasih. Mungkin itulah presentasi proposal penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religius Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Hijriyah Palembang. Mungkin itu saja presentasi proposal penelitian dari saya.
Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.